next coach is the same. As we explained before, we are targeting to qualify to World Cup. And all the candidates that we interviewed during the 5 days I was in Europe, basically most of them agree this is the target. This is why they agree to join the interviews. They have a steadiness to become the legacy on both sides. My whole career. Try to enjoy every single minute, every moment. To try to not to think too much, because I think overthinking is not a good thing for every human being. I just try to relax. Sampai jadi perbincangan di Inggris, punya darah Indonesia, Erling Haaland jalani proses naturalisasi WNI. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah gelombang pemain keturunan dan ex-Eropa berdatangan, kini muncul nama besar yang membuat publik tercengang, Erling Braut Haaland, penyerang tajam milik Manchester City dan timnas Norwegia, dikabarkan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berita ini pertama kali mencuat setelah seorang jurnalis olahraga ternama dari Inggris menyebut dalam akun media sosialnya bahwa Haaland sedang dalam pembicaraan serius dengan pihak otoritas sepak bola Indonesia. Tak hanya ramai di media sosial, kabar ini langsung menjadi perbincangan panas di Inggris, Eropa, hingga Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan, benarkah? Apa alasannya? Apakah Haaland benar-benar memiliki darah Indonesia? Isu mengenai keturunan Indonesia dari Erling Haaland memang sempat dianggap rumor belaka. Namun, ternyata ada fakta mengejutkan di balik nama besar sang bomber. Berdasarkan investigasi mendalam dari pihak PSSI bersama tim Kemenkumham dan Imigrasi, ditemukan bahwa nenek buyut dari garis ibu Haaland berasal dari Manado, Sulawesi Utara, yang pada masa lampau sempat bermigrasi ke Eropa pasca Perang Dunia II. Informasi ini lantas diverifikasi langsung melalui catatan keluarga dan dokumen imigrasi lama. Ayah Haaland, Alf Inge Haaland, juga disebut pernah membenarkan bahwa keluarganya memiliki akar Asia Tenggara, meski tidak menyebutkan secara spesifik negara asalnya. Proses pengumpulan bukti ini berlangsung intensif dalam 6 bulan terakhir dan akhirnya membuahkan hasil. Di balik kabar heboh ini, tentu ada nama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN RI. Erick disebut-sebut sebagai sosok sentral dalam pendekatan terhadap pihak Haaland. Dalam berbagai pernyataannya, Erick menegaskan bahwa Indonesia siap membuka peluang bagi siapapun yang masih memiliki darah Indonesia dan ingin membela Merah Putih. Kalau dia punya darah Indonesia dan menunjukkan niat tulus untuk membela timnas, kenapa tidak? Erick pun sempat melakukan lawatan diam-diam ke Inggris beberapa bulan lalu, yang belakangan diketahui merupakan bagian dari pendekatan terhadap keluarga Haaland. Dalam pertemuan itu, dibahas soal kemungkinan Haaland membela Indonesia dan proses yang harus dijalani sesuai regulasi FIFA. Ketika kabar ini sampai ke media-media besar Inggris seperti The Sun, BBC Sport, dan Daily Mail, suasana mendadak heboh. Banyak pengamat dan netizen Inggris yang menyebut hal ini sebagai sesuatu yang gila dan tidak masuk akal. Erling Haaland bermain untuk Indonesia. Ini seperti Messi bermain untuk Andorra, tulis seorang jurnalis sepak bola. Namun, respons netral juga muncul. Banyak yang mulai menyadari bahwa aturan FIFA memungkinkan seorang pemain mengganti negara jika belum tampil dalam kompetisi resmi senior tingkat internasional. Haaland memang sudah bermain untuk Norwegia, tapi sejumlah sumber menyebut bahwa ia masih bisa